Sesaat lagi, kita akan mendengarkan program Special Talk Show. Program ini akan membahas perkembangan aksi dan solusi seputar lingkungan, menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Special Talk Show hanya di www.greenradioline.id. Selamat mendengarkan. Sore kembali bersama kami di Special Talk Show Green Radio Line dalam topik yang paling kita tunggu, sistem pemantauan restorasi gambut berbasis masyarakat. Bersama saya Tori Alexander untuk 1 jam ke depan. Telah hadir bergabung bersama-sama dengan kita sore ini Profesor Dr. Heri Purnomo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, juga Deputi Country Director and Senior Scientist C4ICRAF. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Tori. Selamat sore. Terima kasih. Juga ada Dr. Imam Basuki, Wildlife Works, Wetland and Carbon Specialist. Selamat sore, Bung Dr. Imam Basuki. Selamat sore, makasih Mas Tori. Juga Bung Beni Okarda, peneliti senior C4ICRAF. Terima kasih atas waktunya sore ini, Bapak-bapak sekalian. Sore. Terima kasih. Baik, saya langsung saja mungkin kepada Bung Beni Okarda, selaku peneliti senior yang tergabung dalam Pusat Penelitian Kehutanan Internasional C4ICRAF. Yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa C4ICRAF telah selesai melakukan penelitian terkait sistem pemantauan restorasi gambut berbasis masyarakat di Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Bung Beni, apa urgensinya C4 melakukan penelitian terkait sistem pemantauan ini, Bung? Apa yang membedakan dengan sistem-sistem yang sudah ada dari pemerintah, yaitu melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ataupun Badan Restorasi Gambut dan Mangrove? Iya, jadi awalnya sistem ini dibuat adalah untuk internal project, untuk memantau bagaimana sih progres dari aktivitas restorasi yang sudah dilakukan. Jadi pada awalnya saya diminta untuk sebagai contoh sudah berapa banyak sih jumlah pohon yang ditanam, kemudian dari jenis apakah, kemudian dari sisi rewettingnya, dari skat kanal, berapa sih tinggi muka air yang sudah tinggi muka air dari area yang sudah dibasahi oleh skat kanal tersebut. Dari situ awal mulanya. Jadi lebih kepada bagaimana memonitor hasil dari restorasi kami. Dan kalau kita menggunakan tadi, kalau disebutkan tadi sistem yang sudah ada sekarang, kita tahu ya sistemnya sudah banyak sekali. Dari BRGM juga sudah punya Sipalaga, kemudian dari KLHK juga sudah ada sistem tinggi muka air gambut. Itu memang lokasi pengamatannya kan tersebar di seluruh Indonesia ya, dan secara umum itu tidak bisa mengcover lokasi-lokasi seperti contohnya di lokasi kami yang mungkin dari titik pengamatannya cukup jauh. Nah, bagaimana sih kita bisa menampilkan informasi yang kurang lebih sama dengan metode yang sesuai dengan yang kita lakukan, karena riset ini kan disebutnya participatory action research ya, atau riset aksi partisipatif. Jadi bagaimana masyarakat juga ikut berkontribusi tidak hanya dalam aktivitas restorasi tersebut, juga dari aktivitas memantau. Jadi apa yang sudah mereka rencanakan, mereka lakukan, kemudian mereka ikut serta dalam monitoring ini. Jadi sistem ini secara umum bisa saling melengkapi lah dengan sistem BRG atau sistem yang ada di nasional yang lebih punya jangkauan lebih luas, tapi mungkin secara site spesifik itu kurang bisa terlihat. Nah, kami coba buat hal yang sama dengan proporsi yang lebih kepada skala yang lebih kepada site penelitian kami. Kira-kira begitu. Ini penunjang gitu ya, Bung Beni ya. Maksudnya untuk melengkapi dari program sistem-sistem yang sudah diterapkan sebelumnya. Kami berharap bisa seperti itu, dan kalau ini bisa diimplementasikan lebih luas, tentu akan menambah data
yang mana itu selalu bagus menambah data dari lokasi-lokasi pengamatan yang ada sekarang. Ya. Sebagai peneliti senior ini kita kan khusus tadi yang kita ketahui itu di daerah Siak ya, Bung Beni ya. Itu Mhm. di sini ada peran serta masyarakat pastinya kan. Gimana? Memang antusiasmenya dari masyarakat khususnya di daerah gambut itu sendiri, apakah ya kalau kita di sini kan tahu gambut ini juga dia bisa menyimpan banyak karbon dan bisa mencegah karhutlah. Dan Riau khususnya ini kan provinsi yang sering sekali kena kebakaran hutan dan masyarakat itu melihat Betul. gambut malah sebagai momok ini. Ada juga masyarakat yang berpikir bahwa ini bisa ganti aja lah lahan gambutnya atau gimana gitu. Itu seperti apa antusias masyarakat di Siak itu sendiri? Eh, jadi memang beragam ya dinamikanya ya. Eh, tapi secara umum sih masyarakat cukup antusias karena sistem ini juga bagian dari mereka memantau kondisi gambut dan saya pikir mereka sudah cukup aware dengan bahaya kebakaran di gambut. Memang step berikutnya adalah bagaimana membuat sistem ini tidak hanya memantau atribut-atribut, eh, tapi bisa juga langsung menjadi seperti contohnya early warning system atau bahaya kebakaran yang langsung ditranslate ke bahaya kebakaran. Yang mana itu sangat mungkin. Beberapa hal ketika sebagai contoh ada desa yang tiba-tiba terpikir untuk membuat ini sebagai sebuah model untuk karena mereka juga bagian dari eh, saya lupa nama programnya tapi mereka diminta untuk membuat program yang berkaitan dengan lingkungan lah intinya begitu. Dan ini jadi salah satu showcase yang bagus karena kita membuat ini kebetulan dari sisi set adalah levelnya di desa. Jadi ini tentu sangat membuat desa itu memiliki sebuah apa ya, sebuah monitoring dashboard lah bisa dibilang atau sebuah sistem monitoring yang mampu memantau gambut mereka kondisinya seperti apa sih? Apakah ini sedang dalam bahaya kebakaran atau enggak sih? Itu bagian yang menurut saya menarik juga untuk kemudian dikembangkan menjadi lebih jauh. Baik, masih bersama kami dalam spesial Talkshow Green Radio Online untuk topik sistem pemantauan restorasi gambut berbasis masyarakat. Mohon maaf tadi Bapak-bapak narasumber kita ada gangguan teknis, jadi terputus. Tadi kita lanjut saja ya Pak ya dengan Pak Beni tadi kita lagi bicarakan tentang gimana sih antusiasme masyarakat Siak sendiri terhadap sistem ini, penerapan sistem ini dalam hasil penelitian dari C4 iCraft di Siak itu, Pak Beni. Silakan. Iya, jadi sejauh ini sih apa ya antusiasme masyarakat juga cukup tinggi ya untuk ikut karena ini bagian eh oh ya, karena ini bagian juga dari bagian dari proyek restorasi kami. Ini bagian di mana masyarakat melaporkan apa yang sudah mereka lakukan, memonitoring apa yang sudah mereka lakukan dan melaporkan kepada kami. Jadi sejauh ini sih cukup antusias dan beberapa ada pemerintah desa juga yang cukup antusias karena ini bisa eh, karena ini dalam sistem monitoring ini kita menampilkan dari dalam bentuk dashboard atau web Nggak dashboard berbenturan yang itu, Pak, di lapangannya dengan sistem yang sedang diterapkan mungkin oleh pemerintah daerah itu sendiri. gimana sorry. Apakah ada benturan dalam sistem penerapan sistemnya dengan mungkin apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di kabupaten tersebut atau dari pemerintah pusat sekali? Oh kalau benturan sama sekali nggak ada ya. Karena ini memang eh, sekali areanya juga bukan area yang cukup luas untuk bisa berbenturan dengan yang lain, tapi kita juga ingin mampu menampilkan apa sih yang sudah dilakukan. Dan saya pikir semua semangatnya sama ya, melakukan restorasi, eh, me- eh, melaporkan apa sih yang sudah dicapai. Jadi kalau dari sisi benturan, Baik. Ini sebelum ke Prof. Heri nih, kami mau bertanya dulu ke Bung Imam Basuki sebagai wetland dan carbon spesialis nih, Bung Imam.
Itu kita mau tahu nih, Bung Imam, dalam uh, tata kelola lahan gambut itu sendiri khususnya sudah sesuai dengan kebutuhannya dan apakah ada yang harus diperbaiki khususnya untuk Kabupaten Siak itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Tori. Jadi menjawab pertanyaannya, saya pikir untuk tata kelola lahan gambut di Kabupaten Siak, untuk sampai saat ini ya, eh, saya pikir masih sangat banyak yang bisa diperbaiki, terutama dalam hal keberlanjutan ekosistem lahan gambut itu sendiri, dan juga tidak terlepas juga dari produktivitasnya. Satu, kalau dari aspek keberlanjutannya, eh, apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut begitu, itu masih masih perlu diperjuangkan dalam arti ditranslasikan atau diterjemahkan ke level yang lebih sesuai untuk pengelolaan lahan gambut, eh, baik pengelolaan dan perlindungan lahan gambut di tingkat kabupaten. Kemudian dari situ sebenarnya rencana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut itu juga akan memberi peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Siak sendiri dalam eh, kedua aspek tersebut, baik itu perlindungan, bagaimana mengelola lahan gambut sehingga lahan gambutnya itu sendiri tidak rusak, misalnya dengan salah satunya tidak membiarkan lahan gambut itu kering di musim kemarau, dan juga memanfaatkan komoditas-komoditas yang memang sesuai dengan kemampuan lahan gambut itu untuk mendukung produktivitasnya. Seperti jenis-jenis yang memang akan tumbuh subur dan produktif di lahan basah. Ini juga yang memang sudah dicobakan oleh Sifor sendiri ya dalam kegiatan proyeknya, dan juga oleh beberapa organisasi lain di Kabupaten Siak dan Riau pada umumnya. Kemudian dari sisi produktivitas juga sebenarnya itu juga bisa dikembangkan dari rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tersebut dengan tadi tidak hanya dari aspek komoditasnya, tapi juga dilihat dari peluang pasarnya sehingga nanti komoditas dikembangkan secara berkelanjutan di lahan gambut khususnya di Kabupaten Siak akan cepat terserap oleh pasar dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi masih banyak ya, Mas Tori, untuk pengembangan ekosistem gambut yang berkelanjutan di Kabupaten Siak. Ya, berarti sistem ini benar-benar bisa efektif untuk menopang restorasi gambut itu sendiri di khusus Kabupaten Siak. Apakah yang saya ketahui ini kan ada 7 provinsi dalam hal proyek restorasi gambut ini dalam yang sudah dilakukan penelitiannya juga. Apakah itu sama, Pak, dengan provinsi lainnya yang terjadi di Siak? Atau mungkin Siak ini lebih parah statusnya atau toleransi batas-batas toleransinya seperti apa yang sedang terjadi di Siak khususnya? Ya, kalau dari 7 provinsi yang memang menjadi target restorasi gambut ya, Mas Tori, saya pikir kondisi yang terjadi di Kabupaten Siak dan Riau eh, secara biofisik itu kurang lebih sama dengan di provinsi-provinsi lain. Hanya memang ada pasti faktor-faktor yang membuat khas atau unik kondisi dari gambut di Kabupaten Siak maupun di Riau begitu. Kita ambil contoh bahwa tidak semua lahan gambut itu ada di wilayah pesisir misalnya seperti yang ada di Kabupaten Siak begitu. Dan tentunya apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola lahan gambut yang mempunyai ciri khas seperti itu juga perlu kita sesuaikan. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Beni, bahwa sistem monitoring yang dikembangkan ini juga site spesifik begitu. Mungkin di tempat lain perlu diadaptasikan kembali. Tapi apa yang sudah dilakukan dalam proyek ini yang eh, juga punya ciri khas, yaitu mungkin di daerah lain belum bisa kita lihat begitu, yaitu bagaimana masyarakat itu berpartisipasi aktif dalam pembuatannya, kemudian dalam pelatihannya, penggunaannya, dan juga memahami
bagaimana arti penting dari informasi yang disampaikan dari sistem monitoring tersebut. Mungkin sebagai follow up dari kegiatan ini akan dilakukan penyempurnaan ya, bagaimana hasil dari sistem monitoring ini bisa tadi juga sempat disinggung oleh Mas Beni, bisa memberikan potensi peningkatan taraf hidup masyarakat misalnya dari aspek monitoring pertumbuhan komoditas yang ditanam, ataupun juga dari monitoring bagaimana fungsi sekat kanal itu bisa secara efektif meningkatkan tinggi muka air di lahan gambut begitu. Nah, kita perlu mencari solusi-solusi bagaimana hasil monitoring ini bisa memberikan juga peluang peningkatan mata pencaharian masyarakat. Misalnya yang ada dalam catatan saya sebenarnya ada beberapa poin di situ, misalnya dengan menggunakan misalnya pasar karbon yang sekarang juga sudah baru aja diluncurkan peraturan Menteri LHK-nya. Di situ hasil pengukuran atau monitoring ini akan sangat baik gitu untuk memberikan bukti dan juga pelaporan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan emisi karbon itu sudah dilakukan. Itu banyak sebenarnya bisa dilakukan dengan hasil monitoring proyek ini. Kemudian juga apabila ada kegiatan-kegiatan konservasi yang disupport oleh donor-donor yang tertarik, dan juga dari beberapa program pemerintah yang memang ingin coba dengan programnya Volunetsing gitu, mencoba untuk menurunkan emisi dari pengelolaan lahan gambut itu sendiri. Jadi mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Kemal. Itu tadi kita lihat juga, berarti dalam upaya restorasi lahan gambut ini juga bisa ada potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah gambut itu sendiri ya Pak. Ya, betul sekali. Ya. Nah, saya mau ke Prof. Heri nih. Tadi kita sudah buka sedikit tentang bagaimana penelitian C4 ini di Kabupaten Siak, dan uh, dari pola ini, sistem restorasi gambut ini bisa juga menumbuhkan uh, potensi ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Nah, ya, apakah pola ini cukup efektif, Prof? Dan apakah restorasi gambut ini cukup dalam proses restorasinya saja atau bisa dibudidayakan, Prof? Ya, terima kasih Mas Tari. Restorasi sendiri didefinisikan dari rewetting, membasahi gambut, menanam, replanting, dan revitalisasi dari kehidupan masyarakat gitu ya. Artinya memberi penghidupan ya, mengembangkan bisnis yang berbasis restorasi itu merupakan bagian integral dari restorasi itu sendiri ya. Sehingga ketika merestore gambut itu mesti dipilih gitu ya, komoditasnya apa ya, tumpang sari dengan apa ya, misalkan gaharu dengan kopi, dengan nenas ya, sehingga masyarakat bisa mengembangkan bisnis. Karena seperti di Riau, gambut itulah kehidupan mereka kan, karena Ya, separuh dari Riau itu adalah gambut ya. Jadi kalau restorasi gambut kemudian masyarakatnya disuruh pergi ya, atau tidak mendapat keuntungan dari tanaman keras saja yang perlu 5 tahun akan sulit. Sehingga selalu ada kombinasi ya, antara tanaman yang hanya untuk lingkungan dan tanaman yang juga ya, bisa menghasilkan ke masyarakat tidak hanya jangka panjang seperti gaharu gitu ya, meranti rawa, tetapi jangka pendek ya. Itu juga harus dipertimbangkan ya. Bisa dalam bentuk tadi nenas ya, ataupun ekowisata ya, bahwa setelah direstorasi masyarakat bisa mendapat penghasilan dari sebuah ekosistem yang lebih sejuk ya, atau dengan silvofishery ikan gitu ya. Nah, kita menanam ranti rawa tetapi juga mengembangkan culture gitu ya. Itu yang kita lakukan, dan semua ini hanya bisa kalau kita coba gitu ya.
Kalau teori kan sudah banyak ya. Oh, Anda bisa Betul. gini, itu banyak ya. Apalagi zaman sekarang tinggal diklik ada teorinya ada. Tetapi ketika itu dilaksanakan, itu dikerjakan, nah itu intinya di situ gitu ya. Bisa nggak masyarakat dan kita itu tangguh, persisten ya, mengerjakan itu, yakin gitu, bahwa itu bisa dikerjakan. Tantangan terbesarnya seperti itu sebenarnya. Memilih komoditas yang pasarnya ada, dan pasti banyak tantangan ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita mendampingi masyarakat untuk tangguh gitu ya, menghadapi tantangan itu ya. Karena tidak ada rumus ajaib ya. Rumusnya ini itu tidak ada. Gitu. Rumusnya ya begitu-begitu saja ya. Yang penting dikerjakan, diulang-ulang lagi sampai akhirnya berhasil ya. Itu yang langka sebenarnya di masyarakat, butuh kepemimpinan, butuh kelompok-kelompok gitu ya. Kalau sendiri kan susah. Butuh kelompok-kelompok yang saling menyemangati ya. Dan alhamdulillah kita baik di Bengkalis maupun di Siak gitu ya, bisa menemukan juga itu tokoh-tokoh masyarakat yang gigih gitu. Sorry. Itu kuncinya ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau menurut yang saya dapat tadi adalah sistem pemantauan restorasi ini kan yang sedang dikembangkan oleh C4 Aircraft ini adalah apakah dia efektifnya hanya sampai restorasi itu tercapai gitu atau memang dia selama lahan gambut itu ada bisa kita lanjutkan seperti yang Prof bilang tadi, bisa kita libatkan secara aktif lagi masyarakat untuk bisa menanam kayak pertaniannya, malah objek wisatanya. Apakah cuma sebatas sistem ini diciptakan untuk sampai restorasi itu selesai kerjanya gitu, Prof? Jadi ini bisa selama-lamanya ya. Karena begitu itu sudah bagus ya, tetap aja perlu dipantau ya. Gambut yang sudah bagus ya. Karena seperti sekarang kita menghadapi El Nino kan di bulan-bulan ke depan ya. Berapa, berapa tinggi apa muka air yang kita punya ya. Tinggi muka air gambut itu perlu dipantau ya. Kemudian apa itu perlu diinformasikan. Dan uniqueness dari yang kita kembangkan karena skalanya kecil ya. Jadi dari masyarakat dan untuk masyarakat dan bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat dalam skala desa gitu ya. Karena banyak sistem informasi yang dikembangkan kan nasional ya, parameternya nasional ya. Sehingga kadang-kadang tidak relevan ya kalau di dalam filsafat ini sedikit filsafat narasi besar ya, climate change itu kan besar narasinya ya. Padahal di masyarakat kan narasinya kecil saja. Ini kampung saya ini ya, ini kebakaran nggak gitu ya. Terus Ya, apa yang saya lakukan di kampung saya gitu. Terus bisa nggak ini apa mendatangkan duit bagi kami kan gitu ya. ya, Nah betul. ini yang kita struggling untuk mengembangkan narasi kecil sama dengan apa monitoringnya ya. Ya. Ini yang barangkali uniqueness. Kita mengakui betapa pentingnya narasi besar ya, baik nasional maupun global gitu ya. Tetapi narasi kecil yang penting, yang relevan itu juga harus dilakukan. Dan kita eksperimen kita adalah bagaimana memanfaatkan IT ya, bagaimana teknologi informasi itu juga yang high tech itu juga ketemu dengan demand masyarakat yang kecil-kecil gitu ya. Kebetulan dengan aplikasi-aplikasi itu kita coba sebenarnya. Jadi tadi ada narasi besar yang PRGM, ada apa yang besar-besar, yang dunia kan banyak ya, yang apa COP itu dunia ya. Kalau dikecilkan ya dalam bentuk desa, kelompok, dusun itu apa gitu ya? Bisa nggak mereka melakukan secara baik di level-level yang kecil ya? Karena sekarang apalagi di zaman sekarang kan zaman postmodernisme ya, orang sudah skeptis ya. Narasi besarnya ini ya bumi ini akan memanas. Ya, ya oke lah ya. Tetapi bagaimana desa kami ya? Jadi antara desa itu sedang kita coba kerjakan dan di kabupaten lain, di provinsi lain, ujung-ujungnya restorasi itu juga balik ke desa juga gitu ya. Walaupun profesi lain gitu ya. Itu barangkali yang ingin kami sampaikan. Baik, Prof. Heri,
Mohon maaf sekali lagi atas gangguan teknisnya. Ah, saya kembali lagi membahas tadi soal ah, potensi yang akan diperoleh oleh masyarakat itu sendiri dari sistem ini karena melibatkan peran serta aktif langsung dari masyarakatnya dari lahan gambut ini. Tapi tadi saya pengen tanyanya sebenarnya agak melebar sedikit sih, Prof. Apakah lahan gambut ini kalau memang ada potensi yang besar dan kebetulan memang wilayah Riau khususnya ini kan uh, terdiri dari lahan gambut. Memang masyarakatnya yang hidup di lahan gambut itu sendiri. Apakah lahan gambut ini bisa diperluas gitu, Prof? Jadi lahan gambut itu kan ada yang harus dikonservasi, gambut dalam gitu ya. Harus apa dibiarkan saja buat konservasi hutan, buat ekoturisme. Ya. Ada yang bisa dibudidayakan. Ya. Kalau dibudidayakan itu harus dengan budidaya yang basah gitu ya. Karena gambut kan ekosistem basah gitu ya. Tidak boleh untuk sawit misalkan. Sawit kan perlu lahan yang kering ya. Ya. Perlu di drain. Itu akan menyebabkan kebakaran ya. Jadi budidaya juga harus basah ya. Seperti apa? Ikat paludiculture, kopi liberica gitu ya. Kemudian gaharu, nenas. Jadi tetap dengan budidaya yang basah gitu ya. Yang bisa menghasilkan apa penghasilan buat masyarakat ya. Banyak sih alternatifnya ya. Jadi itu yang apa bisa dimanfaatkan ya karena tidak mungkin mengeluarkan masyarakat dari gambut ya. Jadi gambut ada dua tadi, ada yang harus dikonservasi, dihutankan gitu ya. Ada yang bisa dibudidayakan gitu ya. Budidaya juga tadi syaratnya harus dengan budidaya lahan basah ya. Kalau itu kawasan hutan, maka harus yang utamanya pepohonan berkayu kan gitu ya. Karena itu kawasan hutan. Kalau itu bukan kawasan hutan, tentu bisa yang tanpa pohon berkayu, tetapi ya gitu harus dengan yang ekosistem basah gitu ya, berbasah-basah lah ya. Kalau di gambut Oke. ya basah, tidak boleh Harus basah dikeringkan. ya, Kalau Prof? dikeringkan Iya, ya. basah ya. Itu intinya ya. Sehingga rewetting tetap basah ya. Kemudian di apa di replanting ditanami ya. Ditanami tadi bagusnya kalau itu apa di kawasan hutan KLHK tentu tidak membolehkan kalau apa di tanah di kawasan hutan ditanam jagung ya. Jagung kan bagus dengan basah ya. Harus Ya. dengan pepohonan ya, meranti rawa, gaharu kan gitu-gitu. Jadi pilihan-pilihannya ada ya. Masyarakat perlu belajar, perlu didampingi dan perlu dipantau. Kalau nggak dipantau kan agak sulit juga gitu ya. Ya mudah-mudahan. Saya lihat di market di bawah juga nenas itu banyak marketnya ya. Bagaimana nenas dengan gaharu itu bisa diagroforestrykan untuk lahan-lahan yang perlu pepohonan gitu. Ya. Itu mungkin Mas Tori. Jadi gambut ini kan penanganannya khusus ya, Prof. Ya. Agak Hmm. mungkin ya kita bisa lihat juga dari pemerintah sudah melakukan proses ini berulang-ulang dan sudah lama ya untuk merestorasi. Khusus untuk merestorasi baru ini. Belum membudidayakan nih, Prof. Kita baru bicaranya restorasi tadi, tapi saya kan dapat goalsnya dari sistem ini adalah untuk bisa menciptakan budidaya tadi yang bisa memberikan potensi ekonomi bagi masyarakat itu sendiri, bukan jadi momok yang menakutkan lagi tinggal di lahan gambut gitu ya, Prof. Ya. Nah, Betul, betul. itu kalau sistem yang sedang diterapkan oleh C4 iCraft ini, apakah gimana dengan pembiayaannya, Prof? Berarti kan bisa lebih besar ini. Ya, pembiayaannya itu yang sekarang kita lakukan tentu ya. C4 banyak berinvestasi gitu ya. Karena kita mendapat funding dari donor gitu ya. Tetapi itu harapan kita itu menjadi modal awal. Ya. Berikutnya bisa dari masyarakat sendiri ataupun memakai blended finance gitu ya. Ketika masyarakatnya bisa sudah cukup berhasil, maka bisa mengajukan kredit ya ke perbankan gitu ya
untuk memperluas gitu ya. Perbankan kan Dengan biasanya syarat kan lahan gambut ini potensi gitu dong, ya. Ada potensinya potensi gitu. betul. Dan bank itu harus bisa mengucurkan kredit kalau masyarakatnya juga punya kapasitas ya. Kapasitas menghasilkan, malah sudah ada produksi tidak gitu ya. Ya, Perbankan itu akan membiayai kalau bankable kan gitu ya. Kalau masih betul. masyarakat masih belajar, ya itulah C4 ya. C4 bersama masyarakat belajar ya, mengembangkan berbagai bisnis yang berbasis ekosistem basah, masyarakatnya terlatih kemudian untuk memperluas ya, itu lahan ranahnya perbankan ya. Bank kan memang memang didesain untuk itu ya. Kan banyak sekali skema untuk masyarakat ya, ada yang mikro, ada yang kecil gitu ya. Betul. Ada dari BPD, ada dari BRI ya, itu yang jadi kita mengantar sebenarnya masyarakat supaya bankable gitu ya. Pada poinnya sebenarnya sistem ini akan menuju kepada ya apa kemandirian masyarakat itu sendiri dalam ekonominya ya, Prof. Tapi memang dalam proses sistemnya mungkin mengeluarkan biaya yang besar. Tapi yang saya tanyakan ini kan berarti akan memberikan apa? Kalau pemerintah ini kan kendalanya selalu terkait anggaran, Prof. Restorasi gambut dia anggarannya wah ini besar. Sedangkan apakah ini bisa membantu juga, sistem ini juga bisa membantu pemerintah dalam hal penanggulangan anggaran tersebut khususnya untuk lahan gambut itu, sehingga pemerintah juga bisa mengeluarkan isu-isu strategis seperti itu, Prof. Misalnya kan bank ini tergantung pemerintah juga ya, Prof. Ya. Misalnya di sini lahan gambut ini bisa potensi untuk ini, jadi isu isu nasionalnya bisa ada. Nah, maksud saya, apakah pembiayaan terkait dengan pembiayaan sistem tadi, Prof? Apakah itu bisa lebih lebih ekonomis dari apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sampai saat ini? Ya, eh, pemerintah banyak tugasnya ya, terutama untuk lahan hutan yang tidak bisa dibudidayakan, itu kan itu tugas pemerintah lah ya. Betul. Tetapi ketika itu bisa diusahakan banyak masyarakat, maka pemerintah bisa sebenarnya menciptakan kebijakan ya, biarkan masyarakat dan private sector ya, usaha ya, itu bisa Ya, bergerak ya, bergerak untuk menciptakan lingkungan yang baik gitu ya. Kemudian masyarakat juga bisa bereksperimen ya. Dan juga pemerintah punya sebenarnya ada dana lingkungan hidup gitu ya. Bisa dipakai di awal-awal sebenarnya dipakai untuk di awal. membuat masyarakat belajar gitu ya. Untuk memperluas itu ada peran perbankan ya, peran dari usaha ya. Tapi banyak Ya, sekali dunia usaha. Kalau itu profitable sebenarnya mereka akan masuk gitu ya. Tapi kalau belum profitable, belum menguntungkan kan tunggu dulu ya. Malah juga ya, banyak kan perbankan seperti BPD, BRI punya tugas juga itu untuk menggerakkan ya petani, usaha kecil, menengah, mikro gitu ya. ya. Yang yang memang mereka punya punya dana gitu ya. Dan ada hitung-hitungannya gitu ya. Saya rasa bagus ya. Kalau pemerintah ada kewajiban pemerintah terutama untuk lahan konservasi, lahan yang proteksi ya. Tinggal yang lahan-lahan yang bisa diusahakan, pemerintah menciptakan policy, biarkan yang private sector, masyarakat, dan perbankan itu bergerak gitu ya. Saya rasa ya kita coba ya, kan tidak ada rumus ajaib ya. Rumus Masyarakat saja. harus usaha ya, masyarakat harus membuktikan gitu ya. Masyarakat membuktikan kami bisa mengelola lahan gambut ini ya. Silahkan kasih kami modal. Ya, Dan perbankan ya setahu saya mereka akan memberi modal ketika gitu ya melihat usaha itu bisa jalan ya. Usaha budidaya nenas yang dikemas, bikin dodol gitu ya, bikin gaharu gitu ya, lembah madu ya.
lebah. Ya. Jadi kalau itu kelihatannya berjalan, perbankan itu akan mencoba memberi pinjaman juga ya. Saya suka dengan pinjaman ya. Masyarakat kan harus juga berbisnis ya, pinjam uang, dapat untung, mengembalikan ya. Karena dengan itu mereka jadi besar ya. Kalau mengandalkan sivor, mengandalkan pemerintah, tetap kecil kan gitu ya. Itu yang harusnya dilakukan oleh masyarakat. Terima kasih. Masyarakat. Tapi masyarakat ini kan perlu dorongan ya, kata Prof tadi kan Dan, ini yang penting itu kan komitmen di awalnya, di depannya itu terkait biaya juga tadi pemerintah juga lebih baiknya itu menggelontorkan itu di depan. Misalnya kita kembali dulu ke Bung Beni nih Prof. Kita mau tahu karena sebagai peneliti senior di iCraft di C4 iCraft sendiri, kata kuncinya kan masyarakat tadi kata Prof Heri, Bung Beni. Nah, dalam sistem yang sedang ingin diterapkan oleh C4 ini sendiri terkait pemantauan restorasi gambut berbasis masyarakat ini, uh, bagaimana caranya di masyarakat itu? Kita pengen tahu juga bagaimana masyarakat memantau kondisi gambut itu sendiri. Apakah kita sudah mempersiapkan mereka dengan perangkatnya, peralatannya, toolsnya, lalu bagaimana sistem integrasinya dari masyarakat itu untuk ke level yang memiliki kebijakan atau kekuasaan itu untuk misalnya pemantauannya dilaporkan ke siapa. Nanti itu kan sistem-sistem yang harus dipersiapkan juga sehingga masyarakat bisa bisa kita maksimalkan dalam hal pemantauan ini. Gimana Bung Beni? Ya, makasih, Mas Tori. Jadi memang eh, masyarakat tentu dilibatkan dari awal ya, mulai dari apa sih itu gambut, memperkenalkan apa bahaya-bahaya dari kekeringan gambut, misalkan. Dari situ dibangun pengetahuan apa sih yang harus kita pantau untuk menghindari tadi. Eh, Berarti ada pelatihan gitu ya? Betul, ada pelatihannya. Mulai ada pelatihan memperkenalkan, kemudian masyarakat juga yang kita membuat yang namanya sumur pantau, Mas Tori. Ya. Sumur-sumur pantau inilah yang jadi objek dari monitoring. Jadi itu kita perkenalkan mengapa kita perlu memantau, mulai dari mengapa kita perlu memantau dan bagaimana cara kita memantau itu diperkenalkan melalui pelatihan juga. Dan kemudian kita juga punya fasilitator ya di sana yang mendampingi terutama di masa-masa awal ya memulai monitoring, bagaimana sih cara memulai monitoring. Kemudian dari situ melalui pelatihan itu juga lah kita memperkenalkan tadi cara memonitoringnya. Seperti pohon juga apa sih itu semua melalui pelatihan semuanya. Bagaimana sih menanam pohon yang baik dan bagaimana mengukur pertumbuhan pohon. Nah, dari situ kita Ada membuat alat tertentu gitu, alat khusus gitu gimana? misalnya untuk pemantauan itu, Bung Beni? Alat itu tadi selain sumur pantau, kita mempunyai Ya. aplikasi Android yang memang digunakan untuk memasukkan data-data hasil monitoring. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana sih pelaporan dan segala macam, itu kita sudah ada Android application-nya yang bisa di-download kemudian diinstal di sana. Namanya sama CBRMS, Community Based Restoration Monitoring System. Di situ itu sudah site spesifik, misalkan yang di Penyengat, di salah satu desa di Penyengat. Maka ketika dia login ke aplikasi tersebut, itu sudah ada form monitoring yang akan mereka isi. Dan itu semua uh, tercantum di sana bagaimana cara memonitoringnya dan parameter-parameter apa yang perlu diisi, pengukuran apa yang perlu dilakukan. Sebenarnya Jadi apa gitu. kesulitannya, Mas Beni? Gim- Selama Gimana? ini sebelum ada penelitian dan penerapan sistem dari C4 ini, apa kendala terbesar dari masyarakat itu dalam pemantauan Selama ini pengelolaan kalau gambut? sebelum ada proyek mereka sepertinya tidak memantau ya. Jadi ya Tidak peduli eh, malah, tidak tahu mungkin ada mungkin ya. ketika musim-musim kering gitu memang ada mereka kan punya yang namanya masyarakat peduli api ya. Nah, itu lebih dari
Oh, Ya, artinya kelembaban juga rendah. Artinya gambut itu semakin kering dan makin mudah terbakar. Di situ mereka jadi aware kalau lokasi mereka itu juga ikut rawan terbakar. Kira-kira begitu. gitu ya. Jadi sisi positif dari pemantauan dan pengelolaan gambut yang dilakukan berbasis masyarakat ini kan seperti yang Mas Beni tadi terangkan. Jika kita elaborasikan nih, bagaimana hubungannya dengan program R1, R2, R3 pemerintah dalam hal ini BRGM ya, Mas Beni. Apakah ada saling dukung di antaranya baik langsung maupun tidak langsung? Iya, karena saya pikir semua restorasi yang di Indonesia itu terutama tadi dari 3R itu ya. Revegetation, rewetting, revitalization. Nah, itulah yang kita coba adopsi dan kita buat itu jadi sebuah sistem. Jadi parameter-parameter yang ada di sana tadi berapa jumlah pohon, misalkan berapa tinggi muka air, itu adalah hal yang kita adopsi untuk kita lakukan monitoring secara partisipatif oleh komunitas atau oleh masyarakat lokal sehingga ya secara tidak langsung juga itu mendukung apa yang sudah menjadi program pemerintah ya. Karena disitulah poin-poin itu tercantum lah di situ. Berapa jumlah pohon yang sudah mereka tanam, di berapa hektar lahan, kemudian bagaimana tinggi muka airnya saat ini, bagaimana eh, apa kelembaban gambutnya saat ini. Itu betul-betul adopsi dari dan karena itu memang sebuah sistem yang ada di nasional dan saya pikir semua restorasi juga melakukan pendekatan yang sama, hanya skalanya yang agak sedikit berbeda dari nasional dan kita coba tadi yang Pak Heri bilang kita coba di set spesifik atau di lokal. Bagaimana sih kita adopsi ini dan kita buat seperti namanya community base ya. Bagaimana ini kita kembangkan dari aksinya masyarakat itu sendiri. Kira-kira gitu Mas Tori. Jadi itu lebih menonjolkan titiknya di pelatihan masyarakat, ya, Itu. pengembangan Ya, SDM-nya sendiri ya, ya. untuk Juga bisa jadi meningkatkan awareness mereka sendiri sebenarnya. awareness mereka. Nah, kalau dalam hal tadi kita terputus ya dengan Prof. Heri ya. Jadi yang kita perhatikan kan kepentingan gambut ini sebenarnya daripada uh, peningkatan ekonomi itu bisa diciptakan mungkin ya kan sebelumnya gitu. Nah, menurut, menurut Prof. Heri ini, Prof. saya mau tanya, apakah program yang dijalankan selama 2 tahun oleh C4 ini sudah ada kelihatan titik positifnya atau peningkatannya, Prof? Ya, sangat jelas bagi saya. Pertama itu ya alhamdulillah apa tempat-tempat yang desa yang kita fasilitasi, lokasi yang kita fasilitasi itu tidak pernah terbakar ya karena uh, kanalnya kita sekat jadi gambutnya lebih basah itu nomor satu ya. Itu penting itu tidak terbakar ya. Dan nanti kita lihat ini di El Nino bulan Juli Agustus ya mudah-mudahan Ya, tetap khusus ya, tidak Prof. terbakar ya. Kemudian kedua, masyarakat sudah mengembangkan bisnis ya. Ada yang sudah panen ya Mas. Ada yang panen Oh, kelapa hibrida ya. Udah dijual ya, dijual ke kita pula dijual. oh, iya. Jadi sudah ada yang apa nanas sudah panen ya. Kemudian ada yang dijual apa buletan gitu, ada yang diolah lagi oleh ibu-ibu ya. Jadi kita punya eksperimen, juga punya experience gitu ya, pengalaman Oh, gitu. ya. Pengalaman, tapi juga tentu ada yang gagal gitu ya, ada yang kelompok apa ketua kelompoknya sakit, ada yang kelompoknya apa tidak jelas gitu ya, itu juga ada. Tapi ada kelompok-kelompok yang memang apa jalan terus gitu ya. Jadi Tapi, sudah ada gitu ya. Jadi karena kita riset ya, ada yang berhasil gitu ya, ada yang memang banyak kendala gitu ya, ada yang meninggal, ada yang sakit gitu itu bagian dari apa riset aksi ya. Tapi itu justru itu yang kita ingin lihat ya. Karena kalau proyek kita langsung berhasil semua, kita bukan organisasi riset, kontraktor, ya. oh. Kontraktor.
Kita riset, kita amati ya, as it is ya. Ada yang memang apa kurang berhasil ya ada gitu, ada yang berhasil ya. Jadi ada yang Jangan-jangan menyenangkan. 2 tahun ini, Prof, sudah semakin berkurang nih kebakaran hutan di Riau ini. Jangan-jangan memang karena sistem terapan dari C4 ini. Enggak, kita bagian dari itu ya. Jadi saya rasa banyak ya, dari pemerintah, dari kawan-kawan LSM, banyak yang terlibat, juga dari perusahaan juga sudah mulai menyadari bahwa sekarang tidak ada jalan lain selain bersama-sama kita melestarikan ya. Jadi semua terlibat, semua berusaha gitu ya. C4 bagian dari itu ya. Jadi bukan karena kita, tapi kita kontribut lah. Kita kontribusi ke apa, BRGM, ke KLHK, ke tim restorasi daerah gitu ya. Dan mudah-mudahan, jadi tesnya itu Mas ya, jangan bilang kita berhasil dulu. Bulan Juli Agustus ini ya, ini kan Oh, ini ada dia. El Nino. El Nino ini El ya, Nino, Prof ya. El Nino itu tesnya itu ya. Tesnya mudah-mudahan kita selamat gitu ya. Mudah-mudahan tidak terbakar karena kebakaran sudah mulai di Palangkaraya sudah mulai terbakar ya. Di Rokan juga sudah mulai itu Ben ya. Mudah-mudahan ya tempat-tempat yang kita fasilitasi itu survive. Mudah-mudahan itu tes gitu ya. Tes apakah program-program yang dikerjakan semua pihak ya menurut saya ada pemerintah, ada organisasi yang semi pemerintah seperti BRGM, ya. Ada sekian banyak LSM yang terlibat, organisasi riset, ya. Ada perusahaan juga private sector karena banyak gambut itu kan di wilayah konsesi. Ya. Itu adalah tugas dari uh, private sector seperti APP, April dengan kerjasama dengan banyak pihak juga ya mencoba memastikan itu ya. Diujinya ya ketika itu ya apa kekeringan itu Kekeringan. ujian gitu ya. Ujian ya. Jadi ujian gitu ya. Jadi kalau ngomong kan gampang ya. Oh kita sudah ini ya. Nah Enggak. ketika nanti musim kering ya di ujian ya. Siapa lulus ujian. Dan pemerintah kita ya diuji ya. Tadi di 7 provinsi BRGM sekarang melakukan restorasi ya diuji nanti. Mudah-mudahan kan kita bisa apa kebakaran tentu kalau nol kan tidak mungkin ya bisa berkurang ya paling tidak lebih kecil dari tahun 2019 ya ketika El Nino juga 2019 ya 2019 kalau nggak salah 1,6 juta hektar terbakar itu di seluruh Indonesia mudah-mudahan sekarang kita bisa lebih rendah ya dan selalu satu lagi yang ingin kita informasikan pemilu pilkada itu membuat kebakaran lebih rentan gitu Mas. Rentan. Karena Oh, ketika gitu ya, Prof. Gimana korelasinya, Prof? jadi itu penelitian kita punya jurnal artikel ketika daerah-daerah ada pemilu, pilkada, semua effort, semua perhatian, semua kepolisian itu sibuk itu mengamankan pemilu gitu ya, orang-orang Pemilu. kumpul ya. Jadi melihat apa daripada mengawasi gambut, mereka mengawasi orang kumpul-kumpul Orang di kumpul-kumpul. kota gitu ya. Itu perlu effort juga ya. Sehingga dari penelitian kita satu akan berkurang gitu ya apa perhatian aparat keamanan, polisi ya dan apa mengawasi gambut dan kadang-kadang juga ada namanya bukan money politik tapi land politik ya. Politik yang berbasis lahan ya. Jadi para kandidat dari semua partai, bagi yang incumbent maupun enggak, memberi kelonggaran ya. Asal kau milih gue ya, pilih gue loh, kasih Iya. lahan kan gitu ya. Nah kayak gitu, itu yang kita amati selama 25 tahun yang lalu ya. Selalu ada kecenderungan di daerah-daerah yang pilkada, setahun menjelang pilkadanya, itu cenderung apinya meningkat kalau kita lihat secara time series ya. Itu dan ya seperti itu ya apa ya mudah-mudahan ya makanya kita selalu bilang bahwa kebakaran itu bukan hanya tanggung jawab KLHK, BRG tetapi Kemendagri ya Kementerian Dalam Negeri yang punya hajat Kementerian. pemilu ini supaya pemilu tidak memindahkan ya
perhatian aparat kepolisian dari menjaga lahan ya. Karena bagaimanapun Mas, masyarakat itu tidak membakar. Kalau kita survei itu kenapa mereka tidak membakar itu alasan nomor satu itu takut Polisi. pada polisi, aparat keamanan kan. Nah, tentara, pegawai negeri ya takut itu ya. Jadi kalau yang ditakuti ini sudah sibuk dengan mengurusi pilkada, pemilu, pilpres, pileg gitu ya, kan mereka tidak ada yang takuti lagi ya. Kedua, tidak ada insentif ya yang dibuat secara sengaja ya, memberi kelonggaran untuk membakar karena Anda mau memilih saya gitu ya. Jadi ya ini, jadi kan misalkan para kandidat kan tahu ya, pemilihnya itu di kampung ini, di desa ini ya, maka diberi kelonggaran desa ini karena mereka konstituen kami kan gitu ya. Nah Iya. itu permainan menjelang pilgub, pilkada, pilpres ya itu kuat itu Mas. Itu Apalagi yang kita 2024 ini, Prof. Ini serentak kan? ya serentak kan itu ya kita Ya. takutkan itu ya. Jadi pemerintah tidak ya bukan tidak ya terpecah lah ya perhatiannya ya karena harus mengawasi aparat kepolisian mengawasi pilkada karena pilkada itu kan isu-isu Oke. sara itu kan akan dikembangkan kan untuk memilih dan kandidat-kandidat juga tidak karena kau pilih kami maka bolehlah membakar dikit-dikit gitu ya atau membakar kita biarkan gitu ya itu jangan sampai terjadi seperti itu ya tapi ada korelasi yang positif ya politis positif dan clear ya bahwa pemilu ya kontestasi politik itu membuat api meningkat ya. Itu tidak hanya api politik tetapi api benar-benar api di gambut ya di Maka saya lahan pikir itu kalau hubungan dengan politik tadi ada titipan juga nih sengaja dibakar buat biar incumbent nggak naik lagi gitu. ya Gitu, mungkin Bro. mungkin seperti itu juga politik kan menjelekan orang kan gitu ya nah ini Iya. mudah-mudahan tidak ya ini kan tugas Kemendagri ya untuk supaya tidak memakai lingkungan ya itu buat menjelekan orang ya atau buat memberi insentif ya ke orang ya. Ya. Jadi karena apa karena saya sudah agak ngeri nih Pak Luhut sudah mau pemutihan lahan kan gitu. Iya, pemutihan lahan baru statement Itu juga tanggal 23. kan itu kan memberi insentif itu pada lahan-lahan ilegal kan. Ya, Pemutihan lahan jangan-jangan nanti pemutihan membakar lahan gitu. iya. Yang harusnya masuk penjara nah ini tidak benar sebenarnya ya. Jadi harus kalau hukumnya begitu ya dikerjakan seperti itu ya. Otherwise ya masyarakat kan tidak ada kepastian hukum ya. Kasihan kan Ya. masyarakat yang sudah baik-baik ya, merawat kemudian temennya itu merambah ya. Sekarang temennya itu diputihkan kan Ya. kasih ya kan nggak adil lah ya. Di mana keadilan di level tapak gitu ya. Itu yang. Terima kasih Mas. Ya. Jadi memang apa yang saya perhatikan juga nih Prof di sini masyarakat kita itu masih ada juga mindset mereka bahwa lahan itu lebih baik tidak semua mungkin ya Prof ya, tapi kebanyakan saya dengar memang baiknya dibakar karena humusnya dan lain-lain itu bagus untuk pertanian nantinya. Jadi mindset yang seperti itu tuh kan ya seharusnya sistem-sistem seperti apa yang diterapkan oleh C4 ini berbasis masyarakat ini kan masyarakat tuh harus diberikan well educated dulu, harus dikasihkan pengetahuan yang tepat dulu tentang gambut ini karena simpang siur, bro. Karena gambut ini rentan dengan kebakaran dan kebakaran ini saya lihat dari faktanya ya, dari berita nasional yang ada itu selalu ada yang ditangkap karena ngebakar. Berarti kan manusianya yang masih membakar gitu. Bukan dari tadi kalau kita bicara sama Mas Beni bilang ini kita mengedukasi masyarakatnya. Nah, tapi di sini masyarakatnya kalau saya lihat itu waktu masih dalam periode terakhir pertamanya Presiden Jokowi itu masih ditangkap-tangkapin ada orang yang ditangkap bahkan perusahaan diduga membakar.
Jadi masih memang kepada orangnya, belum kita masuk kepada sistem pemantauan gambut itu sendiri, tentang airnya, atau kebakaran itu disebabkan oleh faktor alam kata Prof tadi, El Nino tadi gitu. Nah, pergeseran ini nih kan seharusnya yang memang menjadi fokus pemerintah itu adalah uh, pengetahuan masyarakat itu sendiri gitu, Prof. Jadi kalau bisa saya potong ya Mas, pengetahuan tuh kalau masyarakat tidak tahu membakar itu berbahaya itu bohong ya. Masyarakat udah tahu ya, membakar itu tidak boleh ya. Jadi Ya. makanya tadi kalau tidak ada yang menangkap saya gitu ya, saya akan membakar gitu ya. Jadi masyarakat tuh tahu membakar itu nggak bagus ya. Tetapi kan alternatifnya apa ya? Kita bereksperimen juga ya ini sama Mas Benny ya. Kita pernah mencoba membersihkan lahan, menyiapkan lahan tanpa membakar, Mas. Oh. Itu ongkosnya lumayan itu ya. Kita hitung-hitung dengan kawan-kawan Universitas Riau. Kalau saya mempersiapkan lahan dengan membakar, itu saya hanya perlu 300.000 itu, Mas. 1 hektar, Satu tiga ratus hektar itu ribu. 300.000 ya, Prof ya? Nah, tapi kalau tanpa membakar, saya perlu 6 juta gitu ya. Menyiapkan lahan itu. Lahannya sama ya. Kalau membakar cukup 300.000 aja. Saya nyari orang, saya upah ya, udah bakar kan, beres Ya, kan gitu. Lahannya baik. nanti siap tanah. Tetapi kalau saya tidak bakar, itu apa belukarnya saya tebas, saya bersihkan paku-pakunya. Itu 1 hektar saya membutuhkan 6 juta. Ya. Nah, nah seperti sampean, kalau mau bayar 300.000 bakar ya, atau membayar 6 juta ya, yang benar ya, itu kan nggak gampang orang ya. Begitu Ya. saya mau beralih kah, saya bayar ngeluarin saya dari dompet saya 6 juta ya. Itu buat masyarakat, buat kita juga ya. Itu mikir-mikir kan. Mendingan sudahlah bakar aja kan. Itu. Jadi masyarakat sebagian besar tahu ya sebenarnya. Perusahaan juga tahu membakar itu dilarang. Tetapi memang secara ekonomi kan lebih menguntungkan. Ya. Daripada keluar 6 juta, mendingan keluar 300.000 ya. Mengupah orang. Membakar itu bukan mereka yang membakar sendiri, tidak. Ya. Sudah ada orang yang diupah lah ya untuk membakar gitu ya. Sudah ada Modus para ya, apa Prof. para profesional pembakar hutan itu ada. Jadi Jadi itu ya. Jadi makanya kita harus tadi apa bagaimana memenangkan orang-orang baik gitu ya. Dengan tadi kalau membakar ditangkap, perusahaan membakar ditangkap perusahaan ya. Agar masyarakat mau mengeluarkan 6 juta ya. Dan itu besar loh 6 juta itu Mas. Kalau punya 5 besar. hektar 6 juta kali 5 30 juta. Itu besar itu ya buat Apalagi masyarakat dibandingkan ya. dengan 300.000 ya, Prof ya? 300.000 itu dan ketika ya tahu saja kalau dibakar itu kan ada humus, ada ini, tapi lingkungan rusak ya. Besar. Apalagi kalau itu kena sekitarnya ya itulah kebakaran ya yang kita keluhkan semua orang ya. Jadi Jadi menurut Profesor, ini gambut ini selama ini lebih banyak terbakar atau dibakar nih, Prof? dibakar, dibakar, Dibakar dibakar, ya, Prof ya? dibakar, dibakar, dibakar. Jadi yang terbakar secara alami itu kan jarang ya. Jadi yang banyak itu dibakar. Ada yang bilang saya terbakar, saya membiarkan tempat saya terbakar kan gitu. Kan kayak gitu kan. Saya membiarkan seneng lahannya kalau saya punya lahan di situ ya. Terbakar. Misalkan lahan saya ini deketan dengan lahannya Mas Tori ini ya. Mas Tori mau Ya. bakar ya. Saya biarkan aja lahan saya ikut terbakar ya gitu ya. Karena gara-gara itu jadi alih-alih saya mengeluarkan uang yang banyak, saya biarkan terbakar. Begitu terbakar sudah musim hujan, maka terus kalau yang sudah terbakar musim hujan siap ditanam kan nanti. Nah, sawit lah gitu ya. Tapi kalau saya nggak bakar, nggak tebas, musim hujan turun, nggak bisa ditanam juga karena masih apa semak belukar kayak gitu-gitu ya. Jadi jadi realitas di lapangan seperti itu gitu ya. Jadi ada uang di situ, ada penegakan hukum, ada kompetisi lah ya. Yang baik-baik ini harus berkompetisi, harus didukung, harus ada duit kan gitu-gitu ya. Mungkin Benny bisa ngasih tahu betapa sulitnya kita membersihkan lahan ya tanpa membakar itu tidak gampang gitu.
Gimana Mas Beni? Kalau gambut itu sudah rusak itu perbaikan seperti apa yang bisa dilakukan tuh Mas Beni? Kalau kita mau bicara gambut merestorasi secara utuh ya, tentu yang pertama harus di restore adalah hidrologinya tadi. Gambut itu nggak boleh dibiarkan kering. Makanya itu pertama terjadi ya, kita harus lakukan pembasahan tadi, rewetting. Gimana caranya? Ya dengan sekat kanal tadi. Tapi kita tahu juga di Riau itu sekat kanalnya di mana-mana ya. Jadi itu effort yang sungguh sangat mahal untuk bisa membasahi seluruh gambut yang ada. Dan ya kalau tadi tanya Pak Erik gimana effortnya, bahkan masyarakatnya sendiri, ada satu case ketika masyarakatnya sendiri itu ketika kita bayar untuk melakukan eh, land clearing tanpa bakar, PLTB itu, penyiapan lahan tanpa bakar, itu bahkan masyarakatnya menolak karena itu katanya effortnya terlalu besar, mereka nggak mau secapek itu. Sampai kita harus cari orang dari desa lain yang mau melakukan itu. Itu udah ya udah bagian juga mungkin bagian dari ya itu tadi kalau mudah membakar kenapa kita harus repot-repot meng, me- me- apa, menebas ya Berarti idealnya sebagai alternatif. kementerian misalnya Kementerian Kehutanan atau Pertanian itu menyiapkan lagi sarana pendampingan untuk land clearing tanpa bakar itu kali ya, Mas Beni, ya? Maksudnya Iya, sehingga iya. masyarakat kan ya kalau pola konvensionalnya secara masyarakat itu pasti membakar aja itu lebih gampang karena mereka nggak punya kos sedangkan mereka mau bertani gitu, Mhm. tetap berkebun dan lain-lain. Nah, jadi kalau berarti kan itu harus harus ada peran aktif juga dari pemerintah ya. Betul, Nggak bisa betul, hanya badan seperti C4 ini ya, Mas Bidi ya. Untuk ya betul. setidak-tidaknya mereka punya kooperasi untuk land clearing lah, gitu. Iya, jadi pernah juga kalau nggak salah kita sempat diskusi dengan salah satu dinas di provinsi ya. Mereka punya, memang ini juga tidak ideal karena mereka menggunakan alat berat untuk land clearing ini ya, untuk penyiapan lahan. Karena ketika alat berat masuk artinya sipit terkompaksi ya, sipit akan turun. eh dan mereka bilang, kalau saya nggak salah ingat, mereka bilang kalau ini kayak semacam arisan gitu, digilir lah ibaratnya untuk melakukan penyiapan lahan tanpa bakar tadi. Tapi ya kita tahu betapa luas gambutnya itu juga, dan bahkan ketika mereka menggunakan alat berat tadi pun mereka perlu biaya juga, biaya solar ya, untuk operasional si operator itu juga cost juga sebenarnya. Jadi ya, ya itu bagian dari challenge untuk Sudah punya peta gambut nasional kan, merestorasi. Mas Beni? Peta Gimana? gambut nasionalnya kita ada seperti ini Ada, ada ya, khusus kita ada untuk. gak? Ya itu Tapi dikeluarkan sudah, oleh BDSDLP. yang saya ketahui itu sudah terintegrasi saling. Terintegrasi belum ya? Semua sudah Ya. terintegrasi. Misal BPN, kehutanan, itu kan dulu berbeda petanya. Oh enggak, sekarang semua ini case di satu data ya. Di Indonesia kan sudah jadi satu data itu. Itu semua sudah punya apa ya? Wali data namanya. Jadi yang mengeluarkan peta gambut adalah BBSDLP, Berarti ketertiban Balai dari Besar Lahan. masyarakatnya berarti ya, dalam dia mau melakukan pertanian atau upaya untuk land clearing di wilayah itu seharusnya dia dia memohonkan izin dulu ya kepada pemerintah sehingga Eh, pemerintah bisa mendeteksi ini di wilayah gambut, jadi mekanismenya seperti ini gitu. saya pikir masyarakat juga sudah tahu kalau tanah mereka adalah tanah gambut ya. Jadi dan hal-hal seperti itu kan banyak yang lokasinya di tanah mereka sendiri ya. Terkadang mereka merasa tidak perlu berkonsultasi juga. Untuk apa saya berkonsultasi dengan pihak lain untuk membuka tanah saya sendiri? Meskipun ya terkadang ketika ya itu tadilah, eh, banyak, bukannya mereka tidak tahu membakar itu berbahaya, tapi ya terkadang itu mungkin jadi salah satu pilihan yang paling ekonomis. Kalau kita terhenti di situ posisinya, bagaimana kita cara menanggulangi kebakaran dibakarnya tadi kalau kata Prof tadi kan ini lebih banyak peran dibakarnya daripada terbakar oleh alamnya. Itu kan menjadi
permasalahannya ya, Bung Beni ya. Bagaimana itu, Prof? Menurut Prof Heri, apakah kalau kita cuma bisa mengandalkan edukasi kepada masyarakatnya nih, Prof, tapi tidak ada unsur paksa dari pemangku kekuasaan di wilayah itu, yaitu pemerintahnya, itu apakah ini bisa kita laksanakan sistem ini, Prof? Nah, ini Mas Imam angkat tangan nih. Silakan Mas Imam kalau mau jawab. Iya, silakan Pak Mas. Ya, Baik, kita sudah baik, bergabung kembali ya dengan Mas Imam. baik. Suara saya terdengarkah, Prof? Oh, kedengar, kedengar. Terdengar? Oh, baik. Terima kasih, Mas Tori. Iya, menarik sekali ya saya mengikuti dari tadi. Saya mohon maaf nih videonya lagi kurang apa mau kerjasama dengan saya. Tapi eh, buat saya memang yang menjadi apa ya aspek penentu bukan saja dari bottom ya dari pihak masyarakat begitu. Eh, saya setuju juga dengan yang disampaikan Mas Tori tadi bahwa memang harus ada perencanaan yang terintegrasi begitu dari pusat ke sampai ke tingkat tapak di daerah gitu. Dan seperti kita ketahui di tingkat nasional itu sudah ada rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Nah, jadi yang mencakup gambut di kawasan lindung maupun gambut di kawasan budidaya. Nah, memang sayangnya karena memang pengelolaan gambut ini masih jauh ketinggalan ya dibandingkan dengan kawasan hutan misalnya ataupun di wilayah-wilayah lain gitu, sehingga perencanaan ini belum sampai ke semua provinsi, apalagi ke semua kabupaten gitu. Jadi sekarang memang masih dalam taraf sosialisasi untuk semua provinsi bisa punya RPPEG di tingkat provinsi dan pada saatnya nanti RPPEG di tingkat kabupaten. Yang idealnya memang seperti itu. Jadi itu mungkin menjawab satu dimensi permasalahan ya, bagaimana kita mengatasi masalah kebakaran gambut gitu, bahwa dari pusat sendiri harusnya memang sudah ada di tingkat nasional itu sudah diatur di mana wilayah yang memang harus diprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk eh, perbaikan, restorasi, rewetting begitu, kemudian juga perbaikan revegetasi dan revitalisasi berdasarkan kondisi masyarakat setempat gitu. Dan cuma itu belum diterjemahkan sampai di tingkat kabupaten sayangnya, karena memang baru ditetapkan tahun 2019 kalau nggak salah itu untuk yang tingkat nasional, sehingga setelah dalam perjalanannya nih 4 tahun ini belum semua provinsi punya dan belum semua kabupaten punya untuk mengatur sampai tingkat desa begitu. Di tingkat kabupaten harusnya kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut itu diatur di sana. Sehingga di mana wilayah-wilayah yang diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian itu seharusnya dilakukan secara sustainable tanpa pembakaran. Kemudian juga ada alternatif bisnis yang cukup menguntungkan gitu sehingga nanti biaya untuk pembukaan lahannya pasti tercover dengan hasil yang didapatkan. Harusnya sampai seperti itu sih idealnya ya. Saya bicara ini dari tingkat perencanaannya. Makanya saya senang sekali bisa juga belajar di kegiatan ini ya. Karena memang kalau di tempat saya kerja sekarang juga, misalnya di Wildlife Works itu, kami juga bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan apa upaya agar kegiatan restorasi gambut itu bisa dimonetisasi gitu, bisa menghasilkan buat masyarakat dari hasil penurunan emisi karbonnya gitu. Hal-hal seperti itu harusnya juga masuk ke dalam rancangan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Itu udah pasti harusnya diatur di tingkat provinsi dan kabupaten. Apalagi untuk pengembangan bisnis-bisnis yang terkait dengan masyarakat di desa. Itu harusnya udah lebih detail lagi dijelaskan di dalam rencana perlindungan dan pengembangan ekosistem gambut di tingkat kabupaten. Mungkin itu sih masukan dari saya. Silakan Prof untuk lebih lengkapnya. Nah, tadi kita kan mau tahunya tentang apa peran serta tadi ya, apa perlunya juga dukungan pembuat kebijakan tadi, Mas Imam. Kan kalau tidak 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 ada upaya yang memaksa juga, masyarakat ini ya tetap pada pola konvensionalnya gitu, seperti yang uh, kita bahas tadi sama Prof Heri juga. Nah,
Uh, Kalau selain program pemantauan dan pengelolaan gambut berbasis masyarakat ini, apa dorongan lain yang mesti kita lakukan, Prof? Sehingga ada percepatan, terus perbaikan dan awareness dari masyarakat terhadap kondisi gambut kita tersebut. Ya, saya rasa banyak hal sudah dilakukan ya, terutama memberi insentif, memberi pelatihan, terus kemudian membentuk tim-tim gitu ya. Jadi dan penegakan hukum juga juga lumayan lah gitu ya. Jadi semua sebenarnya semua bekerja ya, karena gambut itu sangat penting. Kalau terbakar lagi kita akan menjadi apa ya, kayak pecundang lah di level global ya. Sudah terbakar lagi gitu ya. Jadi dari segi policy saya rasa sudah cukup ya, sudah banyak sekali policy. Tinggal bagaimana, Banyak jangan-jangan ya, Prof ya, aturannya. sudah cukup banyak aturan. Bagaimana itu tinggal apa, di, dikerjakan saja gitu, dikerjakan, didanai ya. Karena banyak policy katanya nggak punya duit ya, begitu diimplementasikan ya. Jadi aturan sudah cukup, rencana sudah cukup, tinggal dikerjakan di lapangan. Dan saya ingin menyorotnya juga peran kawan-kawan LSM juga ya. Jadi bagaimana kawan-kawan LSM terus menyuarakan gitu ya. Kawan-kawan sama dengan Green Radio ya, menyuarakan lah pentingnya restorasi, pentingnya tidak membakar ya. Karena zaman tahun politik ini kan gegap gempitanya itu di pilkada ya, pilpres, pilkada ya, sehingga lupa gitu ya. Karena Ya. bagi saya itu lingkungan itu baik kalau ada apa, balancing power gitu ya. Jadi antara yang baik banyak, yang buruk-buruk jahat juga banyak ya. Bagaimana kita memperkuat yang baik, menyuarakan ya, sehingga bisa mempengaruhi baik di level kebijakan maupun di level aksi ya. Jika tadi misalkan ketika apa, pilkada ya, pilih pemimpin-pemimpin yang memang concern dengan lingkungan kan gitu ya. Itu karena itu penting sekali gitu ya. Kan kalau pemimpinnya nggak concern, nggak peduli dengan lingkungan ya agak sulit ya. Karena policy ya, semua policy kan kertas ya, kertas yang harus dikerjakan gitu ya. Untuk mengerjakan policy-policy itu perlu champion, perlu aktor, baik di level kabupaten, di desa, di kecamatan, maupun di level nasional gitu. Sekarang saat yang paling penting ya, buat masyarakat, buat kita semua, memilih gitu, memilih orang-orang yang memang apa ya, amanah gitu ya terhadap lingkungan ya. Saya pikir itu yang penting ya. Kalau pilih wakil apa representatif kita di DPRD, DPR pusat ya, cari orang-orang yang punya track record bagus ya di masalah lingkungan ya. Jangan itu dihilangkan ya itu ya. Sawit gitu, Prof. Kenapa? Kalau pengusaha sawit dia track recordnya bagus nggak kira-kira itu untuk maju jadi. Sawit ada dua, ada sawit yang bagus ya, dari kalau itu dari lahan yang apa barland, lahan yang memang untuk apa, untuk perkebunan, itu bagus itu. Tetapi ada sawit yang buruk ya, kalau itu dari hutannya ditebangin ya secara ilegal, kemudian ditanam sawit, apalagi pakai dibakar, itu jelek gitu ya. Jadi pengusaha apapun bisa bagus bisa jelek gitu Mas, bukan komoditasnya ya. Sawit bisa bagus bisa jelek. Hutan juga ada pengusaha hutan yang bagus ya, nebang dengan benar gitu ya, menumbuhkan pohon dengan benar. Ada juga pengusaha hutan yang nggak benar kan gitu ya. Sama dengan pengusaha apalah ya, batu bara juga begitu kan, emas juga begitu ya. Pengusaha taksi juga begitu kan, ada taksi yang Ya. bagus, ada yang enggak ya. Jadi bukan komoditasnya, tetapi bagaimana dia menjalankan usaha itu ya. Kalau sawitnya dari yang membakar hutan, ya itu pasti harus dicoret itu ya. Tapi kalau dia dari lahan yang memang untuk pertanian ya, apa legal itu ya nggak apa-apa tentunya ya. Karena itu berjasa juga untuk ekonomi dan juga untuk ekspor kita gitu. Gitu Oke, Mas. Prof. Kalau
seandainya nih Prof, kita jadikan ada roadmap-nya nih untuk pencapaian kondisi gambut atau KHG yang ideal nih. Katakanlah 1 sampai 10 gitu. Kita sudah dalam posisi di mana ini, Prof? Tentu setiap daerah beda-beda ya, tapi saya ingin kita sedikit optimis. Kita ada di 7 kalau kita sudah banyak, sangat optimis ya. itu. Sudah sangat optimis. Sudah banyak sebenarnya kerja-kerja ya di lapangan, sudah banyak kerja-kerja, sudah edukasi dikerjakan ya. Presiden sendiri instruksinya sangat jelas, KLHK sangat jelas ya. Nah, sudah belajar kita, tinggal dites saja nanti ya. Saya tidak ingin kita ada di 5 gitu ya. Ngapain aja kalau kita di 5 selama ini. Iya, saya ingin kita bilang di 7 supaya kita juga semangat menghadapi El Nino ini ya. Saya rasa cukup bagus ya semua kepala desa aware. Kalau dari pengetahuan pengetahuan mereka sudah tahu kok ya. Di zaman sekarang itu mereka sudah mengakses kemana-mana itu pengetahuan itu ya. Sudah tahu itu ya. Tinggal itu saja ya, selalu ada kepentingan ekonomi, apakah ekonomi cepat ya, atau perlu yang lebih lestari gitu ya. Jadi preparation ada gitu, pemerintah juga melakukan, private sector juga melakukan ya. Jadi roadmap itu kan kalau restorasi kan ada 3 ya, satu rewetting. Seluruh Indonesia sudah coba proyeknya sudah banyak gitu, pembahasan gambut itu ya. Nggak tahu ada yang berhasil ada yang enggak pasti ya. Revegetasi sudah dicoba ya. Jadi saya ingin kita sedikit optimis ya menghadapi itu. Saya nggak tahu kalau Benny ya. Saya nggak ingin kita kasih 4. Kalau 4, C4 ngapain aja selama ini kan. Jadi kita berusaha baik ya. Dan selama ini track record kita juga baik ya. Artinya dari 2,6 juta di 2015 turun 1,6 juta ya. Di deforestasi juga turun ya. Jadi kita oke ya, mudah-mudahan angka baik saya itu tidak salah gitu. Baik, sudah 1 jam kita bersama di spesial talk show hari ini, tanggal 26 Juni 2023. Kita sudah mengupas tuntas tentang sistem pemantauan restorasi gambut berbasis masyarakat. Terima kasih kepada narasumber yang telah bergabung bersama kami. Saya Tori Alexander pamit, sampai jumpa di spesial talk show selanjutnya, Green Radio Line, Beyond the Limit. Time for connection. Your air on Glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle.